Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Suara yang Mengganggu dan Menghalangi. Saudara, yang dimaksud lapar dan haus akan kebenaran dalam Matius 5 ayat 6 itu keadaan hidup sesuai yang Allah kehendaki, yaitu kesucian hidup. Artinya, apapun yang kita lakukan sesuai dengan pikiran serta perasaan Allah, dan itu berarti menjangkau jiwa-jiwa, karena itulah yang menjadi kehendaknya dan memuaskan hatinya. Seperti dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bagian B. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas, Allah tidak mau ada yang binasa, bukan? Dan kalau kita bisa punya kerinduan seperti itu, kita menjadi kekasih Allah. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa remuk hati untuk itu? Jawabnya, karena hati kita remuk untuk yang lain, yaitu kesenangan-kesenangan dunia. Bagaimana kita bisa punya rumah, karir yang cemerlang? Bagaimana bisa punya tabungan yang cukup di bank, punya mobil bagus, dan lainnya? Semua itu telah meremukkan hati kita. Harusnya yang kita ingini Tuhan saja, tidak ada yang lain. Jangan sampai habis waktu kita hanya untuk yang lain. Kalau hanya Tuhan yang kita ingini, kita pasti akan berusaha menyukakan Dia. Setiap perkataan kita harus benar. Apapun yang kita kerjakan, selalu kita pertanyakan, apakah Tuhan disenangkan atau tidak? Bukan asal kita senang, kita puas. Tidak bisa begitu, saudara. Ketika seseorang tidak punya peluang memiliki apa-apa, hatinya mudah remuk. Misalnya ketika ia ditindas, ditipu orang sampai habis-habisan, maka hatinya mudah remuk, brokenness. Itu mudah, begitu istilahnya. Sebaliknya, ketika seseorang punya kesempatan untuk kaya, kesempatan dihormati, kesempatan punya karir yang cemerlang, pendeknya kesempatan menikmati hidup, maka ia tidak bisa mudah remuk hati. Nah, lebih konyol lagi kalau tidak punya kesempatan atau peluang untuk menikmati hidup, tapi tidak bisa remuk hati, saudara. Itu namanya rohaninya sudah mati. Tetapi, saudara, kita yang cukup dalam keuangan, sehat secara fisik, punya banyak relasi, punya jabatan, bisa juga loh mengalami remuk hati. Asalkan kita tidak menjadikan semua itu kebahagiaan. Walaupun kita bahagia, tapi orang lain tidak, kita akan jadi tidak bahagia. Begitu maksudnya. Apalagi kalau kita terus dibawa semakin sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Hati kita lebih mudah remuk, saudara. Brokenness kita lebih meningkat. Jadi, saudara, lapar dan haus akan kebenaran itu standarnya sampai mengalami remuk hati. Sampai hati kita remuk, rohani kita stres. Ibarat seperti tubuh ketika lapar, haus, dan tidak diisi, kan juga stres, saudara. Yang namanya hati yang remuk itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi kalau kita mau menanggalkan semua, kita sungguh-sungguh
Kita bisa, saudara. Sama, banyak orang tidak mau berusaha untuk hidup suci karena tidak merasa yakin bisa. Atau terkadang kita berpikir mana mungkin. Itu sesungguhnya tipuan iblis, saudara. Kita harus sadari bahwa dalam diri kita itu ada pangkalan, ada celah untuk iblis masuk. Maka Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Di dalam diri kita itu ada manusia lamanya, saudara. Kalau tidak boleh dikatakan ada setannya. Harusnya kita percaya, tapi setan menghalangi. Ketika berdoa, dia mengganggu. Ketika mau mengampuni, dia berkata, jangan, jangan. Ketika kita akan meninggalkan kebiasaan buruk kita, dia berkata, loh, nggak perlu kan? Nggak perlu, itu kan biasa, wajar. Semua orang juga begitu. Ketika mau ibadah, dia berkata, kan hujannya deras, besok juga bisa. Begitulah, saudara. Karena setan ada di pikiran kita, maka jangan buka celah, jangan beri kesempatan setan bicara. Maka yang akan kita dengar adalah suara Roh Kudus, saudara. Sebaliknya, kalau setan kita beri kesempatan, dia akan bicara terus. Jadi, kita harus bisa mengenali suara yang bukan dari Allah. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Gembala yang baik tentu Tuhan Yesus. Mengenal dia artinya bisa mendengar suaranya. Tentu bukan melalui telinga kita, tapi melalui hati kita, saudara. Mau hidup suci. Ada suara, ngapain? Kan kamu sudah baik. Nggak usah ekstrim lah, nggak usah fanatik. Kamu kan sudah setia, kamu kan rajin ke gereja. Nah, suara-suara seperti itu membuat kita tidak hidup dalam kehendak Bapa, saudara. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin bisa. Yang serius saja belum tentu bisa, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Mari, saudara, kita periksa diri kita. Apakah hidup kita sudah sesuai kehendak Allah? Gak usah banyak bicara dan gak usah sombong dan banyak teori. Mari kita duduk di kaki Tuhan. Kalau tidak, saudara, ketajaman pikiran kita akan tumpul dan iblis mudah masuk dan suaranya akan merusak. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari kita bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Ingat, kesucian hidup itu menyenangkan Tuhan. Suara-suara yang mengganggu dan menghalangi tidak usah kita dengar. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Karena itulah sebenarnya bukti kita haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.